Anak-anak ketemu lagi di pelajaran Art and Craft. Karena suasananya masih tahun baru, kita akan membuat kreasi yang ada hubungannya dengan tahun baru, yaitu kembang api. Baik tahun baru Masehi atau tahun baru Imlek, kembang api dipakai untuk merayakan keseruan tahun baru, ya. Di sini Pak Aping punya beberapa contoh gambar kembang api yang dibuat dari spidol, ada juga dari krayon dengan teknik scratch art. Ada juga dengan cat air. Ini contoh gambar membuat kembang api dengan cat air. Kali ini Aping beri contoh sebuah gambar di mana perayaan pesta kembang api di sebuah kota. Jadi Pak Aping buat dulu gedung-gedung di kotanya. Contoh yang pakai spidol. Anak-anak nanti tidak harus membuat gambar seperti contoh. Misal kalian boleh membuat gambar pesta kembang api tapi dalam suasana yang lain, tidak harus di kota, gak boleh ya. Setelah gedung selesai, Paping buat beberapa bintang di langit. Nanti si bintangnya dia akan menjadi pusat pancaran kembang api. Kita buat angka 1 seperti angka 1, membentuk lingkaran mengelilingi si bintang. Terus membesar sampai lingkaran kembang apinya membesar seperti pancaran sinar gitu ya. Nah, sampai seberapa besar si sinar kembang api ini. Terakhir pakai warna hijau, lalu menuju sinar yang lain, kembang api yang lain. Dengan teknik yang sama, membuat lingkaran dari kumpulan garis-garis. Nah, kan kembang api ini asalnya dari negara Cina ya. Dulu filosofinya, ceritanya, kembang api dengan suaranya yang menggelegar itu bisa mengusir roh jahat. Kembang api kan selalu dipakai di acara tahun baru. Jadi harapannya masyarakat pada saat itu bisa menjalani tahun yang baru dengan diiringi dengan roh-roh yang baik, karena roh-roh jahatnya udah pada ngacir, ketakutan dengan suara dentuman si kembang api. Tapi yang ada sih waktu tahun baru, yang takut malah anjing ya, pada menggonggong, pada kaing-kaing tuh, karena mendengar suara kembang api. Bagi anjing, suara kembang api itu terlalu keras karena anjing memiliki pendengaran yang sensitif. Anjing bisa mendengarkan suara berkilometer jauh mungkin ya. Penciumannya juga tajam. Jadi kalau akan terjadi gempa bumi misalnya, bahkan berjam-jam sebelumnya, anjing sudah
bisa mengetahui, mereka sudah bisa merasakan getarannya. Anjing pasti melolong, resah. Orang-orang zaman dulu, orang-orang di kampung biasanya bisa tahu kalau binatang peliharaan atau ternaknya resah, suka ada tanda-tanda gejala alam. Misal terjadi bencana alam, misalnya gempa bumi. Nah, kali ini kembali ke gambar, gedungnya diwarnai. Oke, pewarnaan gedung sudah, ternyata masih ada bidang yang kosong di langit. Aping buat kembang api yang lain ya. Diisi di bagian yang kosong biar lebih rame, biar lebih semarak. Nah, sudah cukup penuh tampaknya. Satu lagi, nyempil. Masih ada ternyata di atas. Oke, dengan teknik pakai spidol selesai, kita lanjutkan dengan teknik scratch art crayon. Jadi kertas gambar yang masih kosong kita warnai penuh dengan berbagai warna crayon. Cara pewarnaannya tidak harus seperti contoh yang Paping buat. Kalian bisa bebas mewarnai permukaan kertas. Yang penting permukaan kertasnya penuh dengan warna crayon. Boleh dengan komposisi pelangi atau Magic Glue Happy New ya. Oke, setelah warna penuh, kali ini Paping tutup si permukaan crayon dengan cat warna hitam yang dicampur dengan sabun cuci piring. Iya, lalu diaduk. Pak, kalau nggak punya cat warna hitam bagaimana? Nggak apa-apa, nanti ditutup dengan krayon warna hitam saja sudah cukup ya. Ini cuma salah satu cara saja. Kenapa pakai sabun? Karena sabun itu kan melawan minyak. Krayon mengandung minyak. Jadi saat nanti mengkorek permukaan cat yang berwarna hitam, itu akan mudah terkorek ya. Nah, ini metode dengan ditutup krayon warna hitam. Setelah si kertas gambar penuh, diwarnai dengan warna pelangi sebelumnya.
ya. Setelah ditutup krayon hitam, tapi Pak Aping tutup lagi dengan cat warna hitam supaya si krayon warna hitamnya tidak nempel di tangan. Biasa kan kalau krayon hitamnya suka belepetan ke tangan tuh ya, bikin hitam. Apalagi suka belepetan juga ke baju. Nah, dengan ditutup cat jadi nggak belepetan kemana-mana. Tapi kalau nggak ada cat juga nggak apa-apa. Nah, setelah cat kering baru dikorek. Koreknya bisa pakai tusuk gigi, tusuk sate, pakai paku juga bisa, atau pakai ujung penggaris. Tapi biasanya kalau anak-anak beli satu set krayon itu suka ada alat pengkorek krayon ya, yang bentuknya seperti garpu. Nah, ini membuat kembang apinya ada yang seperti air mancur, ada yang berupa garis lurus-lurus, terus ditambahin bintang-bintang ya, biar sparklingnya lebih dapet. Nah, lukisan scratch art kali ini ceritanya si pesta kembang api itu berada di permukaan sebuah danau. Nanti yang bagian bawah Pak Aping akan membuat gambar riak air si danau. Apa itu riak? Riak itu adalah gelombang air yang ada di permukaan air. Kalau kita lempar batu misalnya ya ke permukaan air, akan ada gelombang yang memancar dari bekas batu yang nyemplung ke air. Si gelombang itu akan semakin membesar. Nah, itu namanya riak air. Nah, untuk bagian riak, Pak Aping bikin dengan korek dengan ujung penggaris. Oke, selesai untuk teknik scratch art dan spidol. Anak-anak selamat mencoba di rumah. Boleh pakai pensil warna maksudnya. Boleh pakai krayon, spidol, atau cat juga boleh ya. Sesuai kreasi kalian. Selamat mencoba. Sampai ketemu di proyek art and craft selanjutnya.